Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menampilkan data salah satu tabel, kemudian gunakan salah satu fungsi AND, OR, atau NOT. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gloria Sara Sumenye, NIM 19210107, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Negeri Manado. Nah, yang pertama-tama kita aktifkan dulu exam. Kita buka exam, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Start. Kemudian, nah di sini teman-teman, saya telah membuat database siswa. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, teman-teman, di sini saya telah membuat tabel atau database siswa. Kemudian, saya akan membahas bagaimana cara menggunakan salah satu fungsi dari AND, OR, atau NOT. Ketika kita menggunakan fungsi pada saat melakukan query SQL, kita bisa menggunakan fungsi lebih dari satu. Nah, kita bisa menggunakan fungsi lebih dari satu dengan bantuan AND, atau ada fungsi pertama, AND fungsi kedua. Nah, bisa juga fungsi pertama apa, atau kita kasih OR. Nah, fungsinya kedua seperti apa, atau satu lagi fungsi NOT. Nah, seperti itu. Nah, yang akan kita pakai untuk dicoba satu persatu. Nah, langsung saja kita masuk, dijelajahi. Nah, di sini saya telah menginsert data siswa dari NRP, nama, umur, kelas, guru, tanggal tampil, jam, tempat, dan penilaian. Nah, langsung saja kita mengedit di kotak atau edit query. Contoh, saya masukkan select from siswa, where, masukkan where, spasi, where spasi, nama sama dengan kita masukkan nama Indra. Nah, lalu kita klik kirim. Nah, jadi di sini ditampilkan nama Indra. Kemudian ini hanya satu query saja. Kemudian saya ingin mengambil data lagi untuk memfilternya lagi. Indra dengan kelas. Nah, di sini kita edit query-nya, lalu select from siswa, where nama Indra, lalu kita tambahkan AND, lalu kelas, nama kelas, lalu sama dengan kelas nyanyi. Lalu kita kirim. Nah, ini kalau kita menggunakan AND. Di sini dimunculkan dua nama atau dua garis, Indra dan nama kelas nyanyi. Nah, selanjutnya kita edit kontak lagi untuk menggunakan OR. Nah, di sini N-nya saya ganti dengan OR.
Nah, lalu saya kirim. Nah, di sini bisa teman-teman lihat maka ditampilkan adalah semua nama Indra dan juga kelas nyanyi yang mengandung nama Indra atau nyanyi, dan ada juga kelas piano. Kenapa ini piano dimunculkan? Karena fungsi OR hanya sebagai atau. Pada logikanya kan OR itu menampilkan data yang memenuhi salah satu fungsi. Nah, ini kalau kita pakai OR, dia salah satu fungsi ini terpenuhi, maka datanya ditampilkan. Oh, nama ini ditampilkan, maka nama Indra muncul. Kemudian nama kelas nyanyi juga muncul. Semua yang mengandung kelas nyanyi ditampilkan karena Indra ini ditampilkan juga, karena salah satu fungsi ini terpenuhi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian begitu juga dengan kelas piano dan juga nama Delon ini. Karena nama Indranya terpenuhi, maka tetap ditampilkan karena salah satu fungsinya telah terpenuhi, dan inilah yang kita gunakan OR. Nah, kalau kita menggunakan N, kita klik, kita ganti OR ini menjadi N, kita kembali lagi jadi N, lalu kita kirim. Nah, jika kita menggunakan N, maka kedua fungsi ini terpenuhi. Ada nama Indra dan juga nama kelas nyanyi. Nah, itulah perbedaan antara N dan OR. Nah, bagaimana lagi kalau kita menambahkan not? Nah, misalkan saya tidak akan memakai dua fungsi tadi, jadi saya akan mengganti N ini menjadi not. Kita edit query. Nah, lalu saya akan menghapus ini nama Indranya. Saya akan mengganti dengan where select from siswa where not kelas nyanyi ya. Saya akan ganti kelas nyanyinya menjadi kelas flute, baru klik kirim. Nah, di sini ditampilkan kelas flute-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi itulah perbedaan antara N dan OR. Nah, bagaimana lagi kalau kita menambahkan not? Nah, misalkan saya tidak akan memakai dua fungsi tadi, jadi saya akan mengganti N ini menjadi not. Kita edit query. Nah, lalu saya akan menghapus ini nama Indranya. Saya akan mengganti dengan where select from siswa where not kelas nyanyi ya. Saya akan ganti kelas nyanyinya menjadi kelas flute, baru klik kirim.
Nah, di sini ditampilkan kelas floatnya sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi saya telah menghapus. Saya tidak saya sudah menghapus. Di sini saya tidak menampilkan lagi kelas float. Nah, inilah penggunaan fungsi not. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas cara menampilkan data salah satu tabel dengan data salah satu kolom yang mengandung huruf nama depan Anda. Nah, di sini langsung saja kita buka PHP My Admin-nya. Di sini saya sudah menyediakan tabel mahasiswanya. Kemudian kita klik jelajahi. Di sini saya sudah menginsert data mahasiswa, data NIM, alamat, dan nomor HP. Nah, langsung saja kita mengklik edit kontak atau edit query untuk mencari nama depan kita. Nah, di sini select from mahasiswa, kemudian klik where, masukkan where, kemudian nama mahasiswa, kemudian nama mahasiswa sama dengan saya masukkan nama saya, Gloria Sumenge, baru saya kirim. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman, hanya muncul nama saya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas cara menampilkan data dua tabel menggunakan joins. Nah, teman-teman, di sini saya telah membuat database mahasiswa. Untuk menampilkan data dua tabel, saya menggunakan inner join. Dengan inner join, tabel akan digabungkan dengan dua arah, sehingga tidak ada data yang nol di satu sisi atau di sisi lain. Sebagai contoh, kita akan menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel siswa, di mana kita akan menampilkan daftar mahasiswa dan siswa. Misalkan tabel mahasiswa adalah sebagai berikut. Contoh, di sini saya masukkan select from bintang from mahasiswa, from mahasiswa, baru execute, kita execute. Nah, ini contoh hasil tabel mahasiswanya teman-teman. Teman-teman boleh lihat di sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan NIM. Berikut contoh tabel siswa. Nah, siswa, lalu execute. Nah, ini teman-teman contoh tabel siswa. Ada ID siswa, nama siswa, umur, kelas, dan guru. Nah, berikut ini perintah SQL untuk menggabungkan tabel mahasiswa dan siswa. Nah, di sini saya menghapus ini. Saya menghapus select.
kemudian saya masukkan select, saya masukkan use UAS, kemudian enter, kemudian select bintang from mahasiswa, inner join. Di sini kita menggunakan inner join siswa on mahasiswa dot id mahasiswa sama dengan mahasiswa dot id mahasiswa. Lalu kita execute all queries. Sini kita ke sini. Nah teman-teman, jadi kedua tabel tadi, tabel mahasiswa dan siswa sudah tergabung teman-teman. Teman-teman boleh lihat di sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, ID siswa, nama siswa, umur, kelas, dan guru. Jadi sudah tergabung teman-teman. Itulah penggabungan antara dua tabel menggunakan inner join. Selanjutnya, saya akan membahas cara menampilkan data dua tabel menggunakan joins, kemudian tampilkan hasilnya dalam kolom yang baru. Nah, di sini yang pertama-tama saya masukkan select mahasiswa, kemudian dot id mahasiswa dot id mahasiswa koma mahasiswa dot nama mahasiswa, koma siswa dot id siswa koma, kemudian siswa
mahasiswa dot nama siswa, mahasiswa, kemudian enter from mahasiswa, inner join siswa, kemudian enter, kemudian execute. Nah, di sini hanya ditampilkan dua tabel teman-teman, dua database, itu ID mahasiswa dan ID siswa dan nama siswa. Di sini hanya dua teman-teman yang telah digabungkan. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, itulah pembahasan mengenai cara menampilkan hasil kolom di kolom baru. Selanjutnya, nomor 5, buatlah sebuah tabel baru dengan 3 kolom, kemudian isi dengan 3 baris data. Nah teman-teman, di sini saya akan membuat database baru. Nah, sebelum itu kita tentukan nama basis data yang ingin kita buat. Nah, di sini contoh basis data mahasiswa, kemudian klik buat, kemudian tentukan nama tabelnya, contoh tabel mahasiswa. Nah, dengan jumlah kolom kita taruh 3. Nah, lalu masukkan nama mahasiswa. Nah, kemudian kedua NIM. Nah, kemudian masukkan umur. Nah, kemudian tentukan jenis, terserah kita mau pilih apa. Sini saya akan menggunakan chart. Nah, kemudian yang kedua jenisnya saya gunakan varchar. Yang ketiga varchar. Kemudian tentukan panjang nilai dari tabel tersebut. Contoh 50 untuk nama mahasiswanya. Untuk NIM saya kasih 10 saja. Umur 10. Kemudian saya simpan. Nah, teman-teman, di sini sudah jadi nama mahasiswa, NIM, dan umur. Kemudian saya akan menginsert atau menambahkan database-nya. Saya klik tambahkan, kemudian masukkan nama mahasiswanya, contoh nama saya Gloria, kemudian NIM saya 19210107, kemudian umur saya 19. Kemudian untuk tabel yang kedua saya masukkan nama teman saya, contoh Dewinda, NIM 19210009.
3, umur 19 tahun, lalu saya kirim. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, bisa kita lihat dijelajahi di query-nya. Nah, di sini sudah ditampilkan 2 baris dan 3 kolom. Saya akan menambahkan lagi satu baris database-nya. Contoh nama teman saya RT, kemudian NIM 1921 0084, umur 19 tahun, lalu kirim. Nah, berhasil ditambahkan. Kita jelajahi lagi. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat database-nya. Untuk database-nya sudah jadi, teman-teman.